Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ananda semua. Kita bertemu di pelajaran matematika kelas 9 SMP IT Bina Insan. Oke, kita mulai dengan basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi jidni ilma wa zu'ni fahma wa amalan sholihah. Amin. Oke, hari ini kita masuk pada pokok bahasan yang baru, bab yang baru, yaitu transformasi geometri. Ya, transformasi geometri ini kamu saja ajak untuk mengingat kembali judul film Transformer. Ingat? Ya. Di situ kamu lihat benda-benda yang berubah bentuk, ya kan? Bisa jadi mobil, bisa jadi robot, ya kan? Nah, itu artinya perubahan. Jadi apa sebenarnya arti dari transformasi geometri ini? Transformasi geometri adalah merupakan perubahan suatu bidang geometri yang meliputi posisi, besarnya, dan bentuknya. Ya, jadi dia berubah, lihat dari posisinya. Artinya kalau berubah posisi, berubah tempat ya. Besarnya, ya dapat dikatakan bisa besar, dari yang kecil bisa besar, dari yang besar bisa kecil. Dan bentuknya itu bisa berubah, artinya terjadi bentuk yang baru. Nah, transformasi geometri kita pelajari ini ada 4 bagian ya. Nanti akan kita pelajari satu persatu. Itu refleksi. Satu, refleksi. Transformasi geometri terbagi lagi dengan refleksi, artinya pencerminan. Kedua, rotasi. Rotasi itu adalah perputaran. Ketiga, dilatasi, pembesaran. Dan keempat, translasi, pergeseran. Oke, perhatikan yang empat-empatnya. Menurut kamu, yang mana yang berubah tempat? Pencerminan, rotasi, pembesaran, pergeseran. Oke, kayaknya semua berubah tempat ya. Iya. Nah, mungkin berubah bentuk, nanti kita bisa lihat dilatasi, pembesaran. Sekarang kita masuk pada pokok bahasan pertama, yaitu refleksi atau pencerminan. Ustazah mengajak kamu kembali untuk mengingat bahwa ini kita ngomong tentang cermin ya. Tentang cermin, kamu harus mengingat, membayang-bayangkan bahwa kamu sekarang sedang di depan cermin. Oke? Refleksi atau pencerminan adalah transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin, ya. Transformasi yang memindahkan titik menurut sifat-sifat cermin. Sini Ustazah garis bawahi, yang kita omongkan adalah tentang cermin datar, bukan cermin cekung dan cermin cembung. Oke, cermin datar seperti kamu melihat ketika kamu bercermin di rumah kita digunakan itu adalah cermin datar, ya. Nah, sebelumnya Ustazah mengajak kakak abang semua untuk mengetahui kenapa kita harus belajar tentang pencerminan ini. Tujuannya adalah kamu dapat menentukan hasil refleksi atau hasil pencerminan suatu titik jika dicerminkan terhadap sumbu X terhadap sumbu Y. Titik 0, garis Y sama dengan X, garis Y sama dengan min X, garis X sama dengan A, dan garis Y sama dengan B. Banyak ya? Oke, berarti kita nanti perlu pada sebuah bidang kartesius. Jadi ini yang diharapkan dari kamu ketika nanti setelah selesai pokok bahasan refleksi ini, kamu betul-betul bisa menentukan ya bayangan sebuah benda atau sebuah titik bila direfleksikan pada garis atau koordinat kartesius ya. Nah, untuk hari ini Ustazah hanya mengajak kamu untuk masih pengenalan tentang pencerminan itu sendiri, belum masuk kepada bidang kartesiusnya. Kenapa Ustazah mengajaknya seperti itu? Supaya kamu ketika saya ajak nanti belajar tentang bayangan pada sistem koordinat, kamu sudah lebih paham ya. Sebelumnya, ayo kita lihat apa sih sifat-sifatnya ini. Jadi kalau kita ingin kenal seseorang, kita harus tahu sifat-sifatnya ya.
Ketika kamu sampaikan tentang sifat-sifat seorang, kamu tahu siapa orang itu. Oke. Nah, untuk belajar refleksi ini, Ustazah mengajak kamu untuk mengetahui sifat-sifatnya, ya. Sifat-sifat pencerminan terhadap garis. 1. Setiap bangun yang dicerminkan adalah kongruen dengan bayangannya, ya. Setiap bangun yang dicerminkan adalah kongruen. Nanti bayangannya itu sama dengan bendanya, ya. Jadi bila sebuah titik dicerminkan, maka nanti titik itu sama sebenarnya dengan titik yang dicerminkan tadi, ya. Terusnya, nomor 2, setiap bangun yang dicerminkan adalah simetris dengan bayangannya, ya. Simetris dengan bayangannya. Jarak antara dirinya dengan kecermin dan dengan bayangannya kecermin itu sama. Jadi dapat dikatakan nanti cermin itu adalah sumbu simetrinya, ya. Dengan kata lain, titik-titik pada bangun yang terletak bersesuaian dengan titik-titik pada bayangannya. Oke? Jadi adalah berjarak sama terhadap garis cerminnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa benda dengan cermin dan bayangan dengan cermin itu sama. Oke? Jadi dua sifat itu abang dan kakak ingat ya. Jadi cerminkan itu kongruen, pasti sama dan sebangun, sama bentuk, sama ukurannya. Itu nomor 1 antara benda dengan bayangan. Yang nomor 2, jarak antara benda ke cermin dan jarak antara bayangan ke cermin itu sama. Oke, itu dia sifat-sifat pada pencerminan. Nanti pada pencerminan ini juga kamu akan mengenal dengan kata-kata garis invarian atau titik invarian, ya. Jadi Ustazah tulis di sini garis invarian pada suatu refleksi. Jadi garis invarian atau titik invarian pada refleksi adalah garis yang tidak bergerak, ya. Dia tetap. Jadi begitu juga titik invarian pada refleksi, dia titiknya tidak bergerak, tetap di situ. Oke, bayangan itu ketika titik yang lain bergerak, dia tetap. Nah, itu dikatakan dengan istilah garis invarian atau titik invarian. Garis invarian adalah garis yang tetap atau tidak berpindah pada suatu refleksi pencerminan. Oke. Sekarang kita akan menggambar refleksi sebuah titik, ya. Saja buat nanti refleksi sebuah titik, nomor 2 refleksi sebuah garis, nomor 3 refleksi sebuah bangun. Nah, pertama kita belajar tentang refleksi sebuah titik. Oke. Bila garis Y adalah sebuah cermin, maka tentukanlah refleksi dari titik PQRS. Oke. Jadi ada cerminnya namanya Y, ada titik-titik PQRS. Ini dia gambarnya. Oke. Ini Y. Garis cerminnya adalah Y. Jadi yang warna merah ini adalah cermin. Sementara benda nyatanya adalah PQRS yang di sebelah kiri. Nah, di dalam pelajaran matematika, bayangan itu biasanya kita sebut dengan aksen dari bendanya. Misalnya bendanya adalah titiknya adalah P, maka bayangan dari P itu disebut dengan P aksen. Jadi aksen itu merupakan bayangan. Jadi kita mengatakan P terus ada P aksen, maka kita membayangkan oh ini bayangannya, oh ini bendanya. Oke. P dengan P aksen. Oke. Lihat antara titik P ke cermin atau ke Y sama jaraknya dengan antara P aksen ke cermin. Oke. Jadi kalau kamu tarik garis putus-putus menuju cermin, maka kamu akan menemukan bahwa memang Y itu adalah simetrinya. Q dan Q aksen. Lihat, semakin jauh titik itu, maka semakin jauh titik dari cermin, maka semakin juga jauh bayangannya dari cermin. Oke. Ada R dan R aksen. Nah, di situ ada titik S. Titik S letaknya di mana? Di cermin tersebut. Nah, bayangannya di mana? Tentu di cermin itu juga. Oke, itulah yang disebut dengan titik invarian. Sudah bisa? Ya, titik invarian berarti di gambar ini terdapat titik invarian. Yang mana? Titik S. Dia tidak bergerak. Oke, kita lihat gambar kedua. Bila garis X adalah sebuah cermin, maka tentukanlah bayangan dari titik A, B, C, D. Oke, sekarang kamu lihat cerminnya mendatar, ya, mendatar. Tadi cerminnya vertikal, sekarang cerminnya mendatar. Bila kamu dalam posisi ini atau bercermin seperti posisi ini, kamu sedang melihat bayanganmu di sebuah kolam atau permukaan air. Bisa bayangin? Tentu bayangan kita di bawah ya. Oke, ini titik A, B, C, D, ya. Lihat, A, titik A dengan A aksen, B dengan B aksen, C dengan C aksen, dan D dengan D aksen. Apakah kamu menemukan titik invarian di sini?
Ya, titik invarian tidak terdapat di sini ya. Oke, mudah-mudahan. Jadi ketika sebuah benda itu di atas, dia bercermin terhadap sumbu X, maka bayangan dia terletak di bawah. Oke, bisa ya, abang kakak paham ya? Sekarang Ustazah mengajak kamu melihat refleksi garis, artinya bayangan garis. Bagaimana kita menggambar bayangan garis? Oke. Tentukan bayangan garis-garis berikut jika dicerminkan terhadap sumbu X. Lihat. Oke. Yang mana yang benda? Ketika garis AB, bendanya yang mana? Ya, yang di sebelah bawah. Sebelah bawah dari cermin. Ya, bayangannya adalah yang sebelah atas. Oke, di situ A aksen, B aksen. A garis AB dicerminkan terhadap X atau cermin X, maka dia akan terbentuk bayangan A aksen, B aksen atau garis A aksen, B aksen. Terus yang gambar yang garis yang kedua, garis PQ, yang mana benda nyatanya? Ya, yang sebelah atas. Maka bayangan dia terdapat di bawah. Oke. Ustazah berharap kamu betul-betul memperhatikan huruf-hurufnya, tidak boleh terbalik. Memang sederhana, tapi kadang-kadang kita tidak memperhatikan. Lanjut, tentukanlah bayangan garis-garis berikut jika cerminkan terhadap garis N. Lihat garis N, bentuk garis N yang Ustazah buat ini adalah bentuk garis miring, ya, ya seperti diagonal, ya. Bagaimanakah bayangannya? Lihat benda garis AB dicerminkan terhadap garis N. Ya, AB. Bayangannya di mana? Ya, sebelah atas, atasnya agak miring ya. Terus garis RS. Garis RS dengan R aksen, S aksen. Garis R aksen, S aksen. Ada ya. Jadi garis RS ini dikatakan juga dengan garis invarian. Ini invarian karena ada satu titik yang tidak berpindah, ya. Itu titik S. Karena dia berupa garis maka dikatakan garis invarian. Oke. Nah, sudah ketemu ya yang mana titik invarian dan garis invarian. Sekarang tadi sudah refleksi sebuah titik, refleksi sebuah garis, dan refleksi sebuah bangun. Nah, jadi sekarang kita menggambarkan bayangan dari sebuah bangun, bukan lagi garis dan bukan hanya titik, ya. Di sini gambarkanlah bangun EK bila direfleksikan terhadap garis Y. Menggambarkanlah bangun EK bila direfleksikan terhadap garis Y, atau dia meminta bayangan dari EK, ya, dari bangun EK tersebut. Ini ya. Ya, yang mana benda aslinya? Benda aslinya sebelah kanan, ya. Saya bisa lihat itu karena aksennya tidak ada sebelah kiri, sebelah kanan nggak ada aksen, berarti dia adalah benda nyatanya atau benda realnya. Nah, perhatikan dia sudah dicerminkan terhadap garis Y. Jadi garis yang warna merah ke atas ini namanya garis Y, itu adalah cermin. Nah, ketika kita cerminkan, lihat, ya, dia terbalik, ya. Tapi dia nyata, dia tetap bentuknya sama, tetapi dalam keadaan terbalik, ya. Jadi salah satu bangun itu seperti kita juga, kita adalah sebuah bangun, ya. Nah, ketika kita bercermin, coba kamu ingat. Nanti saja minta kamu mempraktekkan pada diri sendiri, ya. Ketika kamu bercermin, ketika kamu angkat tangan kanan kamu, cerminmu atau bayanganmu sedang mengangkat tangan yang mana? Tangan kirinya, ya, tangan kirinya, ya, bukan tangan kanannya yang diangkatnya. Kalau tangan kanannya berarti kalian dalam keadaan tidak sama, tidak simetri, ya. Maka sementara sifat-sifat pencerminan pada cerminator itu simetri, ya. Lanjut, sudah paham yang ini bayangan yang bangun EK ini, ya. Oke, gambar segitiga XYZ. Ini sekarang gambar kedua atau bangun kedua, tapi sama-sama segitiga, ya. Jika dicerminkan oleh garis M, gambarkan ini dia. Cerminnya tidak vertikal, tidak horizontal, tetapi agak miring, ya. Lebih kepada 30 derajat atau 45 derajat gitu, ya, cerminnya ini. Nah, benda nyatanya yang mana? Yang berwarna biru, ya. Dia lihat titik antara Z dengan Z aksen itu harus sama jaraknya terhadap cermin, ya. Jadi titik X dengan S aksen terhadap cermin itu jaraknya sama, ya. Dan Y terhadap Y aksen, jadi itu lihat garisnya itu simetrinya sama, ya. Kakak abang, ini pelajaran kita hari ini. Perhatikan
jangan kaku ketika menggambar. Jadi ini perlu kamu pelajari karena suatu saat mungkin kamu akan menjadi seorang arsitek, kamu akan jadi engineering, bergerak di dalam teknik, bisa menggambar. Nah, ini perlu kamu pelajari semua, pembesaran, pengecilan, pemutaran, dan pencerminan. Nah, mudah-mudahan pelajaran ini menambah minat kamu ya. Jadi Ustazah berharap setelah kita diajarkan ini kamu latihan, karena pelajaran kita ini lebih pada banyak latihan menggambar, latihan berkreasi ya. Nah, untuk kamu bisa lebih memahami ini, silahkan kamu kerjakan tugas-tugas yang Ustazah berikan ya. Kerjakan di buku berpetak ya, buku berpetak. Kamu harus menyediakan buku berpetak. Insya Allah di hari ini hari Kamis, berarti ketika kita bertemu pertama kali kamu sudah menyelesaikan tugas-tugasnya. Apa tugasnya? Ini tugas kamu. Jadi di buku kita kamu buka halaman 83, 85 dan 87. Kerjakan sesuai dengan latihan-latihan yang ini. Oke, Abang Kakak, mandiri, prioritaskan diri kamu, gunakan waktu kamu sebaik mungkin, bersiap selalu untuk hal-hal yang baik. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu. Saya tutup dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.